Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10 di gerak manipulatif, kita akan belajar melempar dan menangkap bola kecil yang kedua. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca literasi materi, peserta didik dapat mengetahui gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Melempar bola dilakukan dengan salah satu tangan yang terkuat, juga bisa dengan kedua tangan. Gerakan melempar bola bisa dilakukan ke berbagai arah, ke atas, depan, bawah, atau samping. Contoh gerakan melempar yang pertama, melempar bola melambung, melempar bola mendatar, melempar bola menyusur tanah. Yang keempat, melempar bola ke samping. Berikutnya, menangkap. Dalam gerak menangkap bola disesuaikan dengan arah datangnya bola. Contoh gerakan menangkap bola yaitu yang pertama menangkap bola datar, yang kedua menangkap bola lambung, yang ketiga menangkap bola bawah. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kiri. Yang kedua, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kanan dan menangkap menggunakan tangan kanan sambil berjalan. Yang keempat, melambungkan bola ke atas menggunakan tangan kiri dan menangkap menggunakan tangan kiri sambil berjalan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10, khususnya kelas 2, materinya masih di gerak manipulatif. Kita akan belajar menendang. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak dasar manipulatif penendang dengan benar. Yang kedua, melalui panduan belajar gerak, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif penendang dengan sungguh-sungguh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola karet, boleh bola plastik, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita dengar dan simak sedikit literasi materi. Gerak menendang. Menendang membutuhkan koordinasi antara mata dan kaki agar objek yang ditendang seperti bola bisa berpindah dari satu titik ke titik lainnya sebagai tujuan. Berikutnya, manfaat gerak menendang. Manfaat gerak menendang bagi tubuh manusia adalah memperkuat otot tungkai dan kaki, melatih konsentrasi, melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu yang pertama, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Caranya, berdiri menghadap arah kegerakan bola, letakkan kaki tumpu di samping bola, tarik kaki yang akan digunakan untuk menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada kaki bagian dalam, sedangkan perkenaan bola tepat pada tengah-tengah bola. Yang kedua, menendang bola dengan punggung kaki. Caranya, berdiri menghadap arah gerakan bola. Letakkan kaki tumpu di samping bola. Tarik kaki yang akan digunakan untuk menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan ke arah bola. Yang terakhir, perkenaan kaki pada bagian punggung kaki, sedangkan perkenaan bola tepat pada tengah-tengah bola. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10, khususnya kelas 3, materinya masih di gerak manipulatif. Kita akan belajar menggiring dan menendang bola. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan cara menggiring dan menendang bola dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui latihan menggiring dan menendang bola, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan menggiring dan menendang bola dalam berbagai bentuk permainan sederhana dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, boleh bola kertas, boleh bola karet, boleh bola plastik, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Menggiring bola lurus. Menggiring bola sangat mudah. Tendanglah bola perlahan-lahan, bergantian dengan kaki kanan dan kiri. Menendang bola dengan berlari kecil-kecil. Bola digiring lurus ke depan. Berikutnya yaitu menggiring bola melewati rintangan. Siapkan rintangan berjajar rapi. Rintangan dapat berupa botol bekas. Pasang rintangan dengan jarak 1 meter. Bola digiring melewati sela-sela botol bekas. Usahakan jangan sampai botol bekas jatuh tersenggol bola. Atur kecepatan larimu, atur pula kekuatan tendanganmu, agar bola tidak mengenai botol bekas. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, menggiring bola dilanjutkan menendang ke dinding. Yang kedua, menggiring bola sambil lari berbelok-belok. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10, khususnya kelas 4, materinya masih di atletik. Kita akan belajar loncat katak dan lompat tali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar meloncat dan melompat dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dasar meloncat dan melompat dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa, persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, tali karet atau skipping, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Meloncat. Gerakan meloncat adalah gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan dua kaki. Meloncat dapat dilakukan dengan loncat ke atas dan loncat jauh. Gerakan loncat ke atas dan loncat jauh bisa dilakukan tanpa awalan dan dengan awalan. Nah, selanjutnya lompat tali. Lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional untuk melatih ketangkasan. Permainan ini menggunakan tali karet yang dirangkai atau skipping rope. Lompat tali dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Jika lompat tali dilakukan sendiri, kamu dapat memegang ujung tali. Ayunkan tali ke depan, melewati kepala dan kaki sambil meloncatinya. Lakukan loncatan sesuai kemampuanmu. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu loncat katak dan lompat tali. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10, khususnya kelas 5, materinya masih di atletik. Kita akan belajar menolak dan mendarat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar menolak dan mendarat dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran dalam jaringan, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar menolak dan mendarat dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini, yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa, persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, botol bekas, kardus bekas, kapur atau lakban, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Menolak dan mendarat. Menolak dan mendarat harus dipraktekkan dengan cara benar. Kedua gerak tersebut merupakan hal yang sangat menentukan hasil lompatan dan pendaratan yang benar. Oleh karena itu, diperlukan banyak latihan yang mendukung penguasaan kedua gerakan tersebut. Adapun latihan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 5 buah kardus bekas, kemudian susun dengan jarak yang beraturan. Yang kedua, baris menghadap kardus bekas yang telah disusun. Ketiga, tolakan hanya menggunakan satu kaki. Berikutnya, usahakan lompatan setinggi mungkin. Yang kelima, saat melayang kedua tangan diangkat ke atas. Keenam, mendarat dilakukan dengan 2 kaki atau bagian kaki yang pertama mendarat adalah bagian ujung kaki yang dilanjutkan dengan telapak kaki seluruhnya. Selanjutnya, lakukan juga gerak kombinasi melewati kardus dengan melakukan awalan, jalan, lari, dan melompat pada ban bekas atau kardus dilakukan dengan cara awalan, menolak, dan mendarat. Lakukan sebanyak mungkin pengulangan untuk meningkatkan keterampilan gerakmu. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu tolakan dan mendarat melewati kardus tanpa awalan. Yang kedua, tolakan dan mendarat melewati kardus dengan awalan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang ke-10, khususnya kelas 6, materinya masih di atletik. Kita akan belajar lempar roket atau turbo. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca literasi pada modul, peserta didik dapat memahami cara melempar roket dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat mempraktekkan cara melempar roket dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, paralon, atau kayu, atau sapu, atau roket, botol bekas, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Lempar turbo merupakan suatu aktivitas yang menuntut kecekatan dan kekuatan dalam melempar. Lempar turbo juga bisa dikatakan sebagai olahraga atletik lempar lembir bagi anak sekolah dasar. Turbo yang digunakan sebagai alat untuk melempar terbuat dari paralon dengan ujung dari kayu jati dan ekor infraboard. Panjang turbo adalah 40 cm dengan massa yang cukup ringan bagi anak SD. Bentuk turbo menyerupai roket. Selanjutnya, lempar roket merupakan dasar olahraga lempar lembing. Lempar roket adalah usaha melempar roket sejauh-jauhnya pada area tertentu. Agar lemparannya jauh, diperlukan kekuatan dan ketepatan gerak tangan. Kamu juga perlu memperhatikan sudut saat roket terlepas dari tangan. Nah, selanjutnya cara melakukan lempar turbo. Dalam lempar turbo atau lempar roket terdapat 4 tahapan yang perlu dikuasai oleh para pelempar. 4 tahapan dalam lempar turbo yang wajib dikuasai yaitu: yang pertama, lari awalan. Yang kedua, 5 langkah berirama untuk penarikan turbo. Ketiga, lari 5 langkah. Dan keempat, melepaskan lemparan turbo. Perlu anak-anak ketahui sikap awalan dalam aktivitas lempar roket ialah berjalan cepat dikombinasikan dengan gerakan berlari. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo anak-anak lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, teman yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu lempar roket menyamping tanpa awalan,
lempar roket menyamping dengan awalan. Yang ketiga, lempar roket menghadap ke depan tanpa awalan. Dan terakhir, lempar roket menghadap ke depan dengan awalan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.